Benar. Orang banyak menganggap bahwasanya yang dimaafkan itu yang beruntung. Enggak, bukan yang dimaafkan yang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang memaafkan. Dalam proses maafkan, yang paling beruntung adalah orang yang memaafkan. Kita yang memberi maaf ya. Ya, kita yang beri maaf itu yang kita beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lesi malam ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari nggak gitu aja. Kayak grup band ngucapin. Tapi hari istimewa jadi kita pakai baju koko, Jar. Oh iya dong, kan di hari yang fitri ini. Ya pokoknya kita berdua mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau di episode bukan episode ya, apa namanya? Iya episode. Di obrolan kita lalu ada omongan-omongan yang nggak difilter gitu ya, atau menyinggung gitu ya. Kita mohon dimaafkan. Gitu. Kalau kita selalu akan memaafkan apa namanya netizen karena kita nggak pernah baca juga, nggak ada yang komen juga, Riz. belum, Jar. Belum ya. Nah, karena di hari yang Lebaran ini ya, apa namanya, di hari yang Fitri ini, terus jelasin Fitri itu apa sih? Ya, di Idul Fitri ini tradisi kita, sepertinya di negara lain nggak ada ya, atau beberapa negara lah yang ada tradisi maafkan gitu, mudik gitu ya. Nah, di kita tuh ada yang istilah minal aidin wal faizin. Kalau di Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bahasa Arabnya apa? Takabul. Ya itu bukan terjemahannya sebenarnya. Bukan terjemahannya. Beda. Memang Beda ya. Takabul apa? Mohon maaf lahir batin. Takabullah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oh ya. Itu bukan itu tuh. Bukan. Enggak ada Bukan hubungannya. hubungannya. Ya ntar lu jelasin deh. Pokoknya kita kata yang gue pernah dengar bahwa kita setelah Idul Fitri nol lagi. Apa benar itu juga nanti bisa disinggung sedikit gitu kira-kira. Kita mulai dari pertanyaan tadi, Riz. Apa tuh? Sebelum kita masuk memaafkan sedikit aja. Kita nol lagi itu apa, Riz? Oke, nol lagi itu mungkin ada dua. Ya itu kan apa namanya mau inilah ya. Iya. Apa namanya? Kalau nol lagi karena itu gue gak yakin nol juga sih. Maksud guanya ngerasanya. Terminologinya para dai, para dai, wali. ya. Di mana mereka ada dua hal yang jadi titik tolak dari nol lagi. Pertama adalah Idul Fitri. Memang Idul Fitri itu kan itu kan sebetulnya itu artinya adalah hari raya. Hari raya. Eid itu. Eid itu. Nah, jadi makanya ada Idul Milad. Idul Milad itu apa ya? Kan kita ada Idul Fitri, ada Idul Adha, Idul Milad itu Natal. Oh Natal. Happy Milad itu. Orang-orang, gue bingung orang selamat ulang tahun sering banget orang ngomong Happy Milad, padahal susah banget tinggal bilang Happy Birthday atau selamat ulang tahun. Itu nanti kita bahas lagi. Ada itu, kayak menarik tuh itu. Iya. Terus. Tapi intinya adalah Eid itu, tapi juga Eid itu juga berarti juga audah atau kembali. Oh kembali. Jadi dalam bahasa Arab tuh biasanya kan gitu kan, ada satu kata itu bisa berarti banyak. Nah, fitr itu adalah fitrah. Oh, fitri itu fitrah. Fitrah itu adalah naturalnya kita, defaultnya kita. Kalau beli handphone itu kan ada default tuh. Oh iya. Ya, kalau dibalikin ke default punya lo semua kehapus gitu kan. Jadi settingan balik lagi ya. Seperti semula. Settingan seperti semula. Oh, ini settingan kita sebagai manusia ya? Settingan kita sebagai manusia balik lagi ke semula. Seperti kita keluar dari pabrik. Bayi nih, kayak bayi ya? Kayak bayi. Oh. Fitrah itu gitu. Jadi kembali ke situ sehingga dibilang nol kan. Nol. Oh iya. Gitu. Sederhana jadi gitu. Jadi itu kembali ke fitrah ya. Jadi kembali ke defaultnya. Iya. Nah, baru kita masuk ke soal mohon maaf lahir batin ini, bagaimana memaafkan. Bener gak kita kalau udah salaman terus kita beneran
memaafkan. Nah, ini Riz. Bagaimana cerita soal maaf nih Riz, di Al-Qur'an atau Nabi Muhammad bagaimana sih gitu. Karena menurut gua sebagian orang tuh susah sekali memaafkan hal kecil aja, apalagi hal gede gitu ya. Kadang keinget terus, kadang bahkan timbul rasa benci gitu. Ini orang pernah nyakitin gua, kalau dia mau minta tolong apa lagi gak bakalan lah gua tolong gitu. Atau ini orang udah ngutang sama gua nggak bayar-bayar, wah benci setengah mati gitu. Nah, bagaimana maaf itu sendiri, Is? Oke. Berlaku nggak bagi orang kayak dia gitu? Kalau di Lebaran gitu kan ya, itu memang bener kata lo tadi, itu memang budayanya orang Indonesia. Di luar negeri ya. Lo pernah tinggal di Mesir? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu ya. Abis sholat Id ya udah pulang Nggak aja. ada salam-salaman? Nggak ada. Ya udah. Nggak ada ucapan? Nggak ada ucap. Ya paling ucapannya kalaupun ada, paling ya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan saya dan amalan kamu gitu kan ya. Itu sih tiap hari bisa kita ucapin. Bisa gitu. Coba dalam artian ini adalah lo udah sebulan penuh Ramadan, puasa, lo tahajud, taraweh, lo udah zakat fitrah segala macem, dah semua itu diterima sama Allah. Oh, itu ucapan itu aja ya? Itu, bukan ucapan minal aidin wal faizin gitu. Oh, iya. Mohon maaf. Nah, itu nggak ada. Mohon maaf lahir batin nggak ada. Tapi itu kan budaya yang baik. Ya, iya sih. Budaya yang baik. Kenapa? Karena orang Indonesia itu susah maafkan. Oh. Dibandingkan orang budaya yang baik nih. Iya. Itu jadi ntar ada yang bilang bid'ah lagi. Budaya yang baik ini ya. Yang baik. Karena memang orang kita itu kan sebetulnya nggak mudah memaafkan. Orang yang tidak mudah memaafkan. Iya. Orang kita menganggap bosnya orang orang Indonesia itu ramah tamah, iya. Tapi maafkan itu agak beda. Jadi kalau misalnya kita ke tempat lain ya, misalnya ke Mesir gitu ya, orang itu bisa berantem wah, ribut lah, satu pasar tuh denger semua orang ribut, ya kan ya. 5 menit kemudian biasa aja, udah nggak ada lagi, marah itu nggak ada. Gue pernah bolongin apartemen gitu ya, karena mandi. Kalau orang Indonesia kan mandi kan jebur gitu kan ya. Nggak sadar bahwasanya kamar mandi itu nggak dibuat untuk itu, bocor ke bawah, jebol gitu kan ya. Oh, marah-marah dia segala macem. Kita belum sempat ganti, besoknya ketemu di tangga, ya udah biasa aja. Jadi bagi mereka ya udah kemarin kan. Yang penting gue udah nyampein bahwasanya lo salah. Lo harus ganti, lo harus bertanggung jawab terhadap itu. Ya udah, gue udah menyampaikan maksud gue. Nah, kalau kita kan nggak, marah itu diterusin tuh. Kita senyum aja sebetulnya lagi marah bisa gitu. Coba. Canggih ya? Iya, orang kita bisa. Orang kita bisa kan? Canggih tuh. Bisa marah, bisa senyum, tapi tetap marah kan? marah. Bisa kan maafkan. Maaf ya. Iya, makanya. Udah gitu, balik. Iya. Gue kalau lagi lebaran nggak bakalan gue. Gitu lah. Artinya dia belum memaafkan kan? Gitu loh. Jadi kan seremonial doang gitu ya. Kalau bukan karena acara kantor, gue nggak akan salaman sama dia. Iya. Itu kan berarti kan dia belum memaafkan. Artinya maafkan itu memang bukan di persoalan jabatan tangan. Terus bukan juga di saya maafkan kamu atau bukan diucapkan juga. Dan uniknya di kita itu kan maaf-maafan kan mohon maaf ya. Tapi yang dimohon maaf nggak pernah bilang saya maafkan ya. Iya enggak ada kan. Tapi gue sering gitu. Iya gue maafin. Itu kan bercanda. Bercanda. Tapi aslinya nggak ada. Kita semua minta maaf. Tapi kita nggak pernah dimaafkan. Itu saking timurnya kita, Riz. Saking timurnya kita. Jadi budaya maaf-maafkan nggak ada. Budaya minta maaf yang ada. Nah, bener nggak? Iya bener. Nah, oke, maafkan sendiri. Tadi lo ngomong apa? Iya, memaafkan tuh gimana dalam Islam, seberapa pentingnya gitu? Nah, sebetulnya memaafkan itu adalah salah satu, kan gini, kita udah ngomong ya waktu yang pertama itu bahwasanya semua agama ini diturunkan oleh Allah untuk membuat manusia bahagia. Iya, betul. Semua ibadah itu adalah tujuannya supaya kita
Demikian juga ibadah yang dinamakan memaafkan. Memaafkan itu ibadah ya. Dalam artian Allah menyuruh memang kita untuk saling memaafkan. Nah, kenapa? Karena itu bisa membuat kita bahagia. Orang selama ini nganggap bahwasanya memaafkan itu adalah untuk kepentingan orang yang dimaafkan. Misalnya gue pernah buat salah sama lu. Ya, lu pernah buat salah, terus lu minta maaf, Iya. gue maafkan. Oke. Berarti orang menganggap bahwasanya Ijar yang beruntung. Bukan. Oh iya Memaafkan, benar. ya kan? Benar. Orang banyak menganggap bahwasanya yang dimaafkan itu yang beruntung. Enggak. Bukan yang dimaafkan yang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang memaafkan. Dalam proses maafkan, yang paling beruntung adalah orang yang memaafkan. Kita yang memberi maaf ya. Ya kita yang beri maaf itu yang kita beruntung. Seharusnya kita minta orang lain, boleh nggak gue maafin lo? Bukan gitu, tapi Itu dibalik lagi. dibalik. Tapi intinya adalah kita sebanyak mungkin juga memaafkan orang. Kenapa? Karena begini, memaafkan itu bukan melepaskan orang lain dari konsekuensi kesalahan mereka. Lo punya salah, atau gue punya salah. Kok dari tadi yang salah lo mulu ya? Gue punya salah. Emang dari dulu gua Enggak, gue yang banyak yang salah. Iya. Gue punya salah misalnya ya. Terus kemudian ketika lo maafkan gue, bukan berarti gue terlepas dari konsekuensi hukum. Artinya kalau gue nyolong, ya kan ya. Misalnya gua bawa kabur mobil lu gitu. Kalau Karena lu teman dekat gua, lu maafin gua gitu. maafin. Beda antara memaafkan dengan melepaskan lo dari hukuman. Atau dua hal. Iya. Jadi kalau misalnya lo datang kemudian lo bilang, Riz kemarin gue ini, tapi ini mobil lo deh, gue balikin lagi. Kemarin tuh, sorry, gue udah butuh banget, akhirnya gue ambil. Tapi ini gue balikin lagi. Nah, oh ya udah, gue maafkan. Kemudian gue nggak memproses secara hukum, ya itu berarti gue memaafkan. Memaafkan itu berbeda dengan itu. Jadi memaafkan itu bukan melepaskan orang lain dari konsekuensi hukum. Ya, jadi amarah itu sebetulnya adalah mematikan api yang ada dalam diri kita, api kemarahan, kebencian, kedengkian, apalagi pokoknya yang bad lah. yang jelek-jelek ya kan, Jelek-jelek. api yang jelek-jelek itu kepada orang lain, kan ya. Jadi kalau misalnya gue marah sama lo, api itu gue matikan dalam diri gue. Kenapa? Karena begini, api itu lama-lama ketika itu walaupun ada api walaupun kecil, apalagi besar, kan ya. Kalau ada dalam hati kita itu akan menggerogoti diri kita, membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita panasan terus kan ya kan ya, membuat kita nggak bahagia, membuat kita marah-marah terus, mau ngelihat lo keingetan lo aja. Iya benar itu. Gitu kan. Nah itu kan akhirnya membuat kita nggak bisa bahagia. Selama kita nggak memaafkan dia, maka selama itu pula kita akan nggak bahagia. Nah, kalau ketika kita maafkan, kita terlepas dari itu. Justru merusak kita tuh ya. Merusak kita. Nah, kita melepaskan diri dari yang merusak tadi, dari karat yang merusak tadi itu. Itulah maafkan. Sehingga yang beruntung siapa? Ya kita sendiri. Jadi memaafkan tuh jangan salah arti ya. Memaafkan itu dia jadi enak gitu. Iya, biasa kan gitu kan. Lu jadi enak guanya. Padahal terbalik gitu ya. Kalau kita memaafkan tuh kita yang beruntung gitu. Ya. Hati kita jadi nggak terganggu gitu ya. Betul. Persoalan orang itu maksudnya gini, yang tadi soal hukum bahwa dia nanti berurusan sama polisi atau dia dihukum oleh apa ya, kalau sekarang tuh dihukum sama netizen gitu ya. Atau dia menjadi ini orang sih Bang, itu urusan dia, konsekuensi dia gitu kan ya. Iya betul. Jadi banyak orang nggak bisa memaafkan dengan alasan kalau gue maafin enak dong dia. Itu ya kan? Apa gunanya penjara gitu kan dia? Ya penjara itu masalah lain. Iya. Itu masalah polisi. Masalah hukum. Masalah hukum. Ya kan ada orang membunuh orang lain ya harus dihukum gitu kan ya. Berjalan lah ya hukum. Persoalan dihukum itu nanti lo juga secara hukum juga membebaskan juga itu terserah juga kan. Gitu. Nah, tapi yang penting adalah ketika proses hukum berjalan misalnya ya kita udah maafkan ya udahlah. Kita tidak lagi marah kepada dia. Kita nggak lagi dendam kepada dia. Kan yang dihukum kan perbuatannya sebetulnya. Iya, ya udah. Selesai gitu kan ya. Bukan masalah hukumnya selesai, tapi kemarahan kita yang selesai. Iya. Nah, dengan demikian kita bisa move on, melanjutkan hidup kita, tidak
dibayang-bayangi, itu kan menghukum diri kita sebetulnya. Marah itu kan menghukum diri kita. Lo bukan menghukum orang lain ketika lo marah. Iya. Ketika gue marah sama lo, gue nggak menghukum lo, karena lo nggak ngerasain. Yang ngerasain kemarahan ya, kan gue, rusak gitu ya. rusak. Lo nggak ngerasain apa-apa. Orang yang di itu nggak ngerasain. Nah, yang oleh karena itu ya itu obatnya itu udah. Pokoknya orang itu nggak bakal gue maafin sampai kapanpun, Iya. sampai gue mati. Wah, itu ngeri banget tuh ya. Ngeri banget tuh. Kalau kayak gitu ya. Karena akhirnya dia membawa ke ketidaknyamanan itu sampai mati kan. Iya. Gila, ngeri banget itu ya. Ya. Ngeri banget. Jadi memang kalau memaafkan tuh frame-nya tuh harusnya diri kita ya. Jadi kita balik lagi diri kita lagi. Iya. Jadi jangan mikirin jangan mikirin marahnya kita ke orang itu gitu ya. Atau marah kan bisa aja ke keadaan juga bisa gitu ya. Bisa. Juga begitu gitu. Bisa banget, banyak banget. Sama juga kayak ada orang berdamailah lu sama penyakit lu. Ntar lu akan bukan berdamailah sama keadaan supaya lu bisa bisa melanjutkan hidup lu. Karena kalau marah dengan keadaan gitu kan artinya keadaan itu bisa jadi kita yang buat atau kita memang nggak bisa melepaskan dari keadaan itu gitu. Misalnya gini, lu sulit hidupnya gitu, kerja di tempat yang yang nggak layak lah menurut lu gitu, tapi lu nggak bisa keluar, artinya lama-lama lu menyalahkan keadaan gitu. Iya. Lu marah sama keadaan gitu, artinya bisa juga kita menata diri kita juga supaya nggak ini ya. Kalau keadaannya memang adanya begitu gitu ya. Gimana kita Iya betul, kita nggak bisa ngubah. nggak bisa ngubah gitu. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Itu. Kita nggak kadang-kadang keadaan bisa kita kendalikan, tapi seringkali kita nggak bisa kendalikan keadaan. Macet gitu. Macet, lo ngapain coba? Lo mau marah-marah nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Kayak misalnya juga ada kemarahan-kemarahan nggak berguna, akhirnya lebih baik kita maafkan. Orang tiba-tiba motor atau apa nyenggol kita sesama naik motor gitu ya, atau kita naik mobil tiba-tiba disenggol, atau kita jalan kaki disenggol, jeder gitu kan ya. Kita senggol lah spion gitu kan ya. Ya kita kalau misalnya Gue kesel gitu loh, gue pernah tuh, wah bumper gue kayak rada copot gitu deh. Besoknya keinget lagi, kenapa nggak gue kejar ya, kenapa gue itu, udah, masih sering tuh. Ya jadi ada nggak cerita-cerita dari Rasul Riz? tentang pemaafan ya? Iya, bagaimana memaafkan, bagaimana dia ini gitu. Ya, kalau kita lihat sih banyak banget ya. Nabi itu kisah Nabi memaafkan. Ada kisah Nabi ketika misalnya datang ke Taif. Taifnya apa? Taif itu sebuah tempat, ya kan? Waktu itu Nabi masih di Mekah. Kemudian di Mekah mentok-mentok terus gitu kan dakwahnya. Akhirnya ya udah deh, coba kita dakwah di luar kota gitu. Nah, akhirnya datanglah ke kota namanya Taif. Taif itu kotanya agak kayak puncak gitu. Oh, agak di bukit. Ada bukit, ada gunung gitu. Datang ke sana, berdakwah lah di sana. Nah, ketika dakwah di sana, tantangannya ternyata jauh lebih kencang daripada di Mekah. Kalau di Mekah, karena Nabi itu bangsawan ya, artinya pamannya, lalu kemudian kakeknya itu orang ternama, jadi dia agak terlindungi gitu. Paling yang diganggu, bukan paling sih, yang diganggu adalah umat Islamnya yang lainnya. Nabi sendiri enggak. Nah, di Taif mereka nggak lihat itu, ya kan bukan orang Mekah. Akhirnya ditimpukin sampai berdarah lah. Akhirnya Nabi keluar dan kemudian beristirahat di gunung. Nah, saat itu kemudian datang malaikat, dia bilang, Nabi ini saya mau balikin nggak nih gunung nih? Gunung mau balikin nggak biar mereka ini? Kalau gue udah balikin aja gitu ya. Iya. Nah, tapi terus Nabi bilang enggak, jangan gitu kan ya.
Nabi bilang mereka adalah orang-orang nggak tahu. Nah, siapa tahu nanti di suatu saat akan muncul generasi baru yang akan menjadi orang-orang yang beriman. Dan benar kan, di beberapa tahun kemudian mereka menjadi orang yang beriman. Itu satu. Yang ada yang lainnya yang dikisahkan Nabi setiap hari itu dihina, lewat satu tempat tuh ada yang orang caci maki dia, kemudian sampai diludahi dan segala macam. Suatu hari orangnya nggak ada. Terus kemudian Nabi nanya, katanya orangnya lagi sakit. Nabi datang ke sana dan kemudian mendoakan orang sakit itu supaya sembuh. Dahsyat itu. Okay. Orang yang selama ini menghina lo, kemudian lo datengin justru untuk mengharapkan kebaikan itu. Sampai nanya ya, berarti tiap hari itu ya? Tiap hari. Gila lah. Nah, ini ada dua hal. Dahsyat itu. Dahsyat banget. Artinya bagaimana, orang mungkin akan bertanya, gimana Nabi punya ruang di hati yang segitu besar untuk memaafkan? Nah ini. Atau gimana sih menghapus kenangan terhadap kesalahan orang lain dengan cepat. Dengan cepat. Ada proses jauh dilakukan sebelum kesalahan itu dilakukan, sebelum pemaafan itu dilakukan bahkan. Jadi orang menganggap bahwasanya ini hati itu kayak misalnya dianggap misalnya ada satu meja gitu, kemudian lo kasih di situ, lo kasih kotoran, lama-lama kan berkerak tuh. Iya betul. Dan ketika misalnya mau dibersihin itu susahnya minta ampun gitu kan ya. Nah, permasalahannya mungkin adalah Nabi tidak memaafkan. Yang Nabi lakukan adalah tidak pernah menganggap kesalahan orang lain itu sebagai sebuah kesalahan. Dalam artian adalah Nabi nggak pernah marah. Jadi dengan mudah memaafkan. Jadi memaafkan bagi dia bukan masalah ya. Bukan masalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menganggap effort gitu. Nggak ada effort ya. Karena Nabi sendiri tidak pernah menumpuk, misalnya tadi ya, kita kan di meja itu kita tumpuk terus tuh tanah gitu ya, tanah kotor gitu kita tumpuk terus, itu kesalahan orang lain gitu kan ya. Bagi Nabi Nabi nggak naruh apa-apa di situ, atau paling ada kerikil kecil taruh gitu, jadi kita lihat juga gampang gitu. Karena apa? Karena kita mengecilkan kesalahan orang lain, kita menganggap orang lain, kita mengecilkan kesalahan orang lain dari awal. Jadi dari awal. Jadi memang balik lagi ya. Bagaimana sebetulnya kita menata hati kita dari apapun ya? Dari apapun, dari pertama kali. Dari pertama kali ya. Jadi kalau memang hati kita nggak biasa untuk dibersihkan dari hal-hal yang lain-lain, jadi kita juga nggak bisa ujuk-ujuk hati kita yang bergerak ini ujuk-ujuk memaafkan tuh udah sulit. Susah. Ya, udah sulit ya. Jadi kalau kita terbiasa untuk melihat kesalahan orang lain itu dengan kaca pembesar, memaafkan itu akan susah. Tapi mengecilkan kesalahan orang lain tuh menurut gua menarik. Iya. Karena kalau ada orang yang salah sama kita gitu, kita menganggapnya ini kesalahan besar gitu dan tak patut dimaafkan gitu, itu ini ya, itu akan susah memaafkan, sulit ya. Ada yang mengatakan, loh kalau gitu kita akan masuk ke lubang yang sama dong, soalnya gue pernah digituin sama temen, lo itu ntar dimakan sama orang lain, dalam artian lo akan ditipu orang lain kalau misalnya lo sering maafkan. Gue bilang enggak, beda. Kayak misalnya tadi ada orang utang ya, ada orang utang, kemudian dia nggak bayar. Lo bilang tadi kan maafkan. Gue akan mungkin memaafkan dia. Ya udahlah, gue maafkan gitu kan ya. Kalau dia punya itikat baik, utangnya gue lunasin, ya udahlah gitu kan. Misalnya dia datang dengan mengatakan terus gue nggak bisa gini, ya udahlah gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya dia nggak punya itikat baik, ya nanti kita lihat lah. Tapi hak kan. Tapi kita memaafkan dia. Nah, memaafkan ntar lo kalau dia pinjam lagi ya nggak gue kasih. Iya. Beda antara memaafkan dan kemudian kita berhati-hati. Kalau dia datang lagi terus gue mau pinjam duit, ya gue bilang
yang kemarin belum Iya, bayar. kewajibannya. Nah, itu kewajiban lo, berarti gue nggak akan ngasih lo pinjam lagi. Kalau lo butuh, gue mungkin bisa kasih, tapi gue kasih nggak banyak, misalnya gitu ya. Iya. Dia misalnya Iya. pinjam 1 juta nggak bisa, Iya, gua gue kasih bilang gue 10.000 100 ribu, 100 ribu. Nah, mungkin bisa. Nah, itu memaafkan, orang yang memaafkan. Tapi kalau bukan berarti kemudian dia terus-terusan masuk ke lubang yang sama. Iya, iya. Beda itu ya. Beda. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya menurut gue memaafkan. Tidak membuat kita menjadi orang yang terlihat bodoh. Karena banyak orang juga menganggap ini lingkungan, Jar. Oke, jadi gini, Jar, ada kejadian tentang maafkan nih, bukan ada antara menyimpan dendam nih ya. Kadang-kadang memang lingkungan yang tidak mendukung kita untuk memaafkan orang lain. Jadi ada suatu desa ya kan ya. Di satu desa itu ada suami istri. Nah, istrinya ini kemudian direbut oleh pria dari desa sebelah. Iya. Suaminya sebetulnya ya namanya suami pasti panas, kecewa lah ya. Tapi kemudian ya udah deh, biarin deh gitu kan ya. Saya maafkan dia, saya maafkan istri saya maafkan orang lain, pria itu gitu kan ya. Tapi rupanya desa itu nggak bisa diem. Mereka merasa, waduh, ini kita si dilecehkan. suami ini pasti dicaci maki juga tuh. Suaminya dicaci maki, dilecehkan apa segala macam. Tapi bukan rebut lagi apa segala macam gitu ya. Balas dendam kayak apa gitu. Iya. Tapi mereka selama ini ngomongnya di belakang. Suami itu nggak dengar. Datanglah sholat Jumat. Di sholat Jumat khotibnya ngomong, ada di desa ini yang istrinya direbut orang lain, lakinya diem aja, nggak malu-malu. Kelar Jumatan, ngambil celurit, bacok tuh orang. Si suami ini, Si suami akhirnya ngambil celurit. Jadi selama ini dia bisa banget itu dai-nya ngeri banget. Dai-nya ngeri banget kan. Ada memang kelompok kadang-kadang kita mau memaafkan itu yang jadi masalah itu teman kita sendiri, saudara kita lingkungan sendiri, lah ya. lingkungan kita sendiri, suami kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita yang mereka memanas-manasi kita untuk tidak memaafkan, atau kalau dianggap kalau memaafkan jadi kita jadi cemen. Apalagi kalau misalnya kita lu maafin takut lu gitu. Idul Fitri ini tuh maaf-maafan semoga bukan di mulut aja ya. Atau di status saja, status WA, status dan apalagi maaf-maafan di WA itu kan sama sekali bukan minta maaf gitu kan. Lo pemberitahuan. Copy paste kita kan. Iya. Nggak ngelibatin hati sama sekali. Gue sering tuh kalau dapet gue cuma jawabnya gue juga sama. Kamu copy paste sekali kirim ke semua orang. Broadcast itu kan sebetulnya kan gini, proses memaafkan. Nah ini nih, mesti gini nih. Jangan sekali-kali kita ngirim permintaan maaf itu lewat broadcast. Ya kan? Karena itu pasti nggak tulus. Iya dong, nggak tulus dong. Lo itu pasti basa-basi. Kalau nih gue niatin gue akan maafkan semua orang. Kalau lo minta maaf, nah proses minta maaf itu harus kesalahan per kesalahan. Ketika lo gue datang ke lo, kalau nggak salah, siapa tahu kan ada kesalahan yang tidak disengaja, Riz. Bukan tidak disengaja mungkin, tapi kita tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Iya. Nah, tapi kita datang ke orang itu dengan sepenuh hati kita bilang gue pernah salah sama lo. Ya tadi tuh ada yang tidak sengaja mungkin yang nggak tua gue tahu, tolong dimaafkan dan segala macam. Boleh, tapi kan nggak kemudian broadcast. Kalau broadcast itu sama bener-bener nggak tulus pasti itu. Iya. Pasti nggak tulus. Karena sekali jebret udah lupa. Lupa kayak enteng aja gitu kan sebelum tidur kan belum takbiran. Yes, tidur. Bahkan kita udah bikin ini Jar, apa namanya? Broadcast otomatis 3 tahun ke depan. Iya. Bisa 3 tahun ke depan kan? Gile. Kita bikin ada itu alatnya kan. 3 tahun ke depan udah aman tuh. Jadinya memang kesannya basa-basi ya. Jadi kayak memenuhi tuntutan ini aja. Mendingan kalau seremonial ya. Mendingan kalau mau basa-basi selamat Idul Fitrinya aja. Mohon maaf lahir batinnya, mendingan kita datang ke orang per orang dan bilang gue banyak. Apalagi sama orang yang misalnya kita pernah punya salah ya. Telak-telak gitu ya. Iya. Makanya mendingan sih
di Lebaran kali ini kita fokus bukan pada kuantitas tapi pada kualitas. Kita list deh di Mana hari-hari yang terakhir ini orang-orang yang selama setahun ini kayaknya gue punya masalah dengan berhubungannya. mereka gitu kan. Gue kayaknya pernah punya dosa sama mereka. Di list aja 10 misalnya gitu kan ya. Nah, mereka itu paling tidak kita datengin atau paling enggak kita telepon deh. Telepon. Iya. Ya kan? Atau Itu orang lebih ini ya. lebih bermakna, efektif gitu efektif daripada lo ngirim ke 450 orang broadcast semua gitu kan ya. Orang yang baru nggak begitu kita kenal lagi kita ucapin. Iya. Ketemu aja belum Mas bisa minta maaf gitu kan. Oh, iya. Atau kalau kita bikin status begini, mohon maaf lahir batin, siapa tahu status gua kemarin-kemarin banyak menyakiti semua orang gitu itu. Lebih lagi itu. Lebih lagi tuh. Lo ngomong kepada dunia tuh kan. Kepada dunia berasa penting. Berasa penting. Padahal kan kita 1.500 teman di Facebook itu kan belum tentu kita ketemu. Followers di Twitter belum tentu kita ketemu. Memaafkan tuh seperti sedekah juga ya. Episode yang kemarin, Bapak perlu dilatih juga kali enggak? Ya perlu pasti dilatih, terutama untuk orang-orang yang susah gitu. Orang-orang yang susah. Ada orang gampang ya. Ada orang yang itu ada gampang ada susah tuh karena dia pendidikan ya, lingkungan dulunya juga ya segala macam gitu. Kalau orang tua lo mudah memaafkan, ya pasti lo akan mudah memaafkan. Kalau orang tua lo pendendam, bahkan kepada diri lo sendiri, sedikit-sedikit diingetin kesalahan-kesalahan lo yang lama, ya pasti anaknya akan susah memaafkan juga. Wah penting nih. Nah, jangan sampai kita mendidik anak kita gitu ya. Jangan sampai begitu. Bukan berarti kemudian kita tidak memberikan konsekuensi kepada anak kita ya. Dalam artian misalnya gini, kalau gitu ntar anak nggak belajar dari kesalahan. Ya kan? Bukan begitu. Tetap ada konsekuensi ya. Konsekuensi. Kita misalnya anak melakukan kesalahan dikasih punishment bukan dalam artian hukuman ya, tapi dalam artian konsekuensinya. Kita kan udah sepakat. Lo kalau misalnya main atau keluar dari rumah tanpa izin sama gue, lo akan handphone lo akan disita selama 2 hari. Atau konsekuensinya misalnya. Atau lupa sholat. Misalnya ya. Nah, atau apapun, karena kan ada konsekuensinya. Ya kerjain konsekuensinya. Saya maafkan lah, orang lu anak gue. Iya. Orang mereka masih belajar ya kita maafin. Pasti. Cuma konsekuensi itu hanya untuk membuat mereka teringat aja. Oleh karena itu ketika menghukum anak kita nggak boleh pakai emosi. Suruh jalanin aja konsekuensinya, nggak usah pakai emosi. Mungkin kita bukan dari keluarga yang suka terlalu memvonis secara ini sehingga mungkin kita nggak ada dendam. Tapi ada orang-orang yang dibesarkan dengan trauma dengan trauma lingkungan seperti itu. Jadi memang memaafkan tuh hal yang susah banget itu. Karena gue banyak beberapa kenalan gitu yang dendam gitu. Dia nggak bisa itu gitu. Dan itu bertahun-tahun gitu. Dan sempat gak habis pikir juga, tapi gimana ini gitu. Nah ya hal-hal yang kayak gitu. Gue juga kadang kalau ada orang yang ya kayak gue bilang tadi di jalan atau ada orang yang ini sering gue kepikiran gitu. Kepikiran doang sih, tapi nggak selintas aja gitu. Tapi itu ada waktunya, terus ntar udah hilang sampai sekarang nggak ada. Cuman keinget doang cerita aja paling. Tapi ya itu menurut gue sih memang harus dilatih. Jadi memaafkan itu bukan kita persoalan ada orang salah sama kita ya. Bagaimana kita bersih dari hati kita, bersih dari hal-hal jelek ya, bersih dari hal-hal dari emosi negatif terhadap orang lain. Nah, gitu. Betul. Gue baru dapat kata-katanya. Jadi kalau kita udah bersih dari awal, malah kata maaf tuh nggak perlu lagi. Iya, udah biasa aja gitu ya. Ketika mungkin Nabi itu gitu. Mungkin gue rasa gitu. Karena mah hatinya udah bersih gitu. Jadi dari awal memang nggak menyimpan jadi emosi negatif. Ada apapun yang jelek nggak nyangkut gitu di hatinya gitu. Ya. Jadi ini yang gue bilang tadi, maaf adalah membersihkan diri kita dari emosi negatif kepada orang lain. Bukan ya tadi itu, bukan menganggap kesalahan orang lain itu tidak ada. Bukan ujuk-ujuk ada kesalahan lu
memaafkan, maksudnya apa namanya, bisa cepat dengan memaafkan. Jadi memang itu basicnya gitu ya. Iya, memang dari awal Hati. memang itu emosi negatif itu udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Mantap. Sip. Ya, jadi soal maaf memaafkan ini memang sering terjadi setiap hari ya. Kegiatan kita di kantor, di rumah, di manapun di jalan gitu ya. Jadi memaafkan itu harus kita latih soal kebersihan hati. Jagalah hati. Jangan kau nodai, itu benar kali ya. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Ya, maaf semuanya, teman-teman. Karena kita di Indonesia ya, bukan di Mesir ya. Mohon maaf lahir batin. Tapi ini tulus loh ya. Ini tulus. Karena kadang apa omongan ini keluar begitu aja, nggak difilter, terus apa nyinggung-nyinggung hal-hal yang ya mudah-mudahan inilah kita dimaafkan lah. Maksa. Kita dimaafkan. Ya, sekian Riz, mohon maaf lahir batin. Thank you ya. Mohon maaf lahir batin juga. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh iya, mudik loh. Mudik. Waduh, Hari kedua Lebaran. hari kedua ya. Wah, perjalanan jauh nih. Kalau gua enggak, mudik ke Bekasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.